Halo guys, kembali lagi bersama gua Nandi. Pada video kali ini, gua akan membahas sebuah film berjudul Twisted yang dirilis pada tahun 2026. Tidak pernah lupa, gua selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Film dibuka dengan menampilkan seorang agen properti bernama Paloma. Saat itu, Paloma membawa seorang calon penyewa bernama Ted ke salah satu rumah yang akan disewakan. Selain mengandalkan kemampuan marketingnya, Paloma juga mengandalkan penampilannya untuk memikat Ted agar Ted tertarik menyewa rumah tersebut. Ted tampaknya mudah untuk dirayu, sehingga Ted setuju untuk menyewa rumah yang ditawarkan. Paloma memberitahu kalau nanti malam pemilik rumah akan datang mengambil barangnya sehingga rumah tersebut bisa segera ditempati oleh Ted. Selain itu, Paloma juga mengajak Ted untuk singgah pada nanti malam setelah pemilik rumah mengambil barang-barangnya. Ted yang melihat ini adalah sebuah kesempatan emas untuk berduaan dengan Paloma segera mentransfer pembayaran sewa dari rumah itu. Malam harinya, Ted kembali datang ke rumah itu. Tetapi yang berada di sana adalah pria asing yang merupakan pemilik asli dari rumah itu sendiri. Ted mencari keberadaan Paloma yang sebelumnya mengaku sebagai Emma dan Ted mengatakan ia sudah membayar uang sewa selama 6 bulan ke depan. Akan tetapi, pemilik rumah itu sama sekali tidak mengenal yang namanya Emma. Ketika Ted menelpon Paloma, nomornya sudah diblokir. Malam itulah Paloma sedang bersama pacar perempuannya yang bernama Smith. Keduanya merupakan sindikat penipuan properti. Modus mereka adalah menyewa berbagai jenis properti dengan menggunakan identitas palsu. Mereka pun akan kabur begitu saja. Setelah beberapa lama menjalankan penipuan ini, keduanya menyadari modus mereka sudah diketahui oleh kepolisian. Bahkan pihak kepolisian sedang memancing untuk menangkap mereka berdua. Disinilah Smith mulai takut dan menyarankan agar mereka pindah saja. Sebelum pindah, Paloma mengajak Smith untuk bertaruh di mana mereka berdua harus berlomba melakukan satu penipuan terakhir. Siapa yang paling cepat menjual unit sewaan palsu, maka orang itu yang akan memutuskan kemana mereka akan pindah selanjutnya. Keduanya lalu mencari rumah yang disewakan dalam sebuah situs di internet. Mereka menemukan sebuah rumah mewah klasik yang dimiliki oleh seseorang bernama Robert Kazian yang merupakan dokter bedah saraf terkemuka. Bahkan orang-orang dari berbagai belahan dunia datang untuk diobati oleh Dr. Kazian. Dr. Kazian sendiri merupakan seorang pelopor anastomosis atau prosedur menyambungkan dua struktur tubular. Di tempat lain, terlihat sosok Dr. Kazian yang sedang melakukan pembedahan saraf pada pasiennya. Seorang pria bernama Bradshaw sangat kagum dengan apa yang Dr. Kazian lakukan, dan ia merasa Dr. Kazian telah memperpanjang usia seseorang. Bahkan, ia memuji Dr. Kazian yang merupakan orang pertama yang melakukan neurotransplantasi parsial. Dr. Kazian mengatakan kalau ia baru melakukan neurotransplantasi pada beberapa hewan dan belum pada manusia, karena Dr. Kazian dan timnya belum mendapatkan izin dari pemerintah untuk melakukan pembedahan semacam itu. Bradshaw menasihati Dr. Kazian agar tidak terlalu ambisius, di mana ia berkata bahwa neurotransplantasi pada otak manusia hampir mustahil dilakukan. Malam harinya, Paloma menemui Dr. Kazian dan mengaku sebagai Fleur untuk melihat rumah yang disewakan. Paloma menawarkan diri sebagai agen untuk menjual rumah tersebut. Ketika sedang berkeliling melihat seisi rumah, Paloma melihat sebuah lukisan yang ternyata adalah lukisan dari mendiang istri Dr. Kazian sendiri yang bernama Rebecca. Rebecca dulunya juga merupakan seorang dokter ahli bedah saraf yang sangat brilian, bahkan lebih cerdas dibandingkan Dr. Kazian sendiri. Dr. Kazian juga memberitahu bahwa dulunya orang tua Rebecca tinggal tidak jauh dari sana. Paloma lalu meyakinkan Dr. Kazian bahwa vibes di rumah tersebut sangat cocok dengan dirinya, dan keduanya setuju bekerja sama untuk menyewakan rumah tersebut. Setelah itu, Dr. Kazian memberikan buku panduan berisi password Wi-Fi dan juga kode alarm serta semua yang Paloma butuhkan. Inilah sebabnya kenapa Paloma bisa bebas keluar masuk dari rumah yang akan disewakan.
karena Paloma menemui pihak penyewa lebih dulu untuk mendapatkan kunci yang kemudian ia mencari mangsa yang ingin menyewa rumah itu. Setelah Dr. Kasian pergi, Paloma menelpon Smith untuk memberitahu bahwa ia berhasil mendapatkan kunci rumah yang nantinya akan diduplikat. Paloma juga mematikan beberapa kamera pengawas di dalam rumah serta memberikan kode alarm kepada Smith. Siapa sangka, ternyata ada satu kamera pengawas tersembunyi yang tidak bisa dilihat oleh Paloma, sehingga Paloma sendiri tidak bisa mematikan kamera tersebut. Dan Dr. Kasian sedang mengawasi Paloma dari kamera pengawas itu. Di hari berikutnya, Paloma mengganti lagi namanya kepada calon penyewa yang melihat-lihat rumah tersebut. Akan tetapi dari banyaknya calon penyewa, tidak ada satupun yang tertarik untuk menyewa rumah itu. Paloma akhirnya kembali bertemu dengan Ted yang menjadi salah satu calon penyewa. Paloma menduga Ted tidak akan mengenalinya dengan penampilan baru saat ini. Ted kemudian mencoba menggoda Paloma, namun Paloma menolak hingga akhirnya Ted mengatakan bahwa ia sudah tahu apa yang Paloma lakukan. Tapi Paloma mengelak dan menyatakan bahwa dirinya bukanlah orang yang Ted cari. Sesaat kemudian, Ted pun langsung mencoba menyerang Paloma. Dr. Kasian rupanya melihat kejadian ini dari rekaman CCTV dan ia pun kembali ke rumahnya. Sementara itu, Ted mengambil pisau lalu melukai leher Paloma. Tidak lama berselang, Dr. Kasian tiba di sana. Lalu ia pun memukul kepala Ted serta membiusnya agar Ted tidak melakukan perlawanan. Paloma sendiri ikut tidak sadarkan diri akibat kehabisan darah. Di tempat lain, terlihat dua anggota kepolisian bernama Detektif Diane dan juga Detektif Chris yang sudah menemukan modus yang digunakan oleh Paloma saat melakukan penipuan, yaitu selalu menggunakan nama samaran yang merupakan karakter-karakter terkenal. Untuk memudahkan pencarian, Detektif Diane meminta Chris untuk melihat siapa saja agen atau calon penyewa di situs properti online yang menggunakan nama karakter terkenal. Kembali ke Paloma, Paloma akhirnya sadar dan ia bertanya di mana dirinya berada. Dr. Kasian menjawab Paloma saat ini berada di klinik pribadi miliknya. Selain itu, Dr. Kasian juga menemukan kartu nama dari Paloma yang menggunakan nama berbeda ketika mereka pertama kali bertemu. Dari situlah Dr. Kasian mengetahui bahwa Paloma merupakan seorang penipu yang berpura-pura menjadi agen properti dan menyewakan rumah yang bukan miliknya. Dr. Kasian menasihati agar Paloma menggunakan kecerdasannya tersebut untuk sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, bukan justru merugikan orang lain. Setelah itu, Dr. Kasian kembali membius Paloma untuk menjahit luka di lehernya. Kemudian, Dr. Kasian kembali ke rumahnya untuk membersihkan noda saus merah dan bekas kekerasan yang sempat berceceran. Disitulah, Dr. Kasian sempat menemukan ponsel Paloma dan juga kunci mobil dari Ted. Dr. Kasian akhirnya menjauhkan mobil Ted dari depan rumahnya agar tidak ada yang mencurigainya sama sekali. Sementara itu, Paloma yang sudah sadar mencoba untuk melarikan diri dengan membobol pintu, dan ketika ia berhasil keluar, Paloma mendapati dirinya sudah berada di tempat yang menyerupai ruangan rahasia yang tersambung dengan rumah dari Dr. Kasian. Sebelum sempat melarikan diri, terlihat seorang pria bertubuh besar yang langsung menghentikan Paloma. Di hari berikutnya, seorang petugas kepolisian datang ke rumah Dr. Kasian setelah istri dari Ted melaporkan suaminya yang hilang dan sinyal terakhir berada di rumah tersebut. Akan tetapi, Dr. Kasian mengaku tidak melihat orang itu yang membuat polisi segera pergi dari sana. Sementara di dalam, Paloma terbangun dan ia menyadari dirinya sudahlah dirantai. Sesaat kemudian, Dr. Kasian datang membawakan makanan dan obat penahan rasa sakit untuk Paloma. Paloma pun protes karena lehernya yang dirantai. Dr. Kasian mengaku melakukan hal itu karena Paloma sangat berbahaya bagi orang lain. Mendengar perkataan tersebut, Paloma pun mengamuk seperti hewan. Paloma lalu meminta Dr. Kasian untuk melapor saja pada polisi dan ia akan mengakui seluruh perbuatannya. Hanya saja, Dr. Kasian lebih memilih untuk mundur dari sana. Di tempat lain,
terlihat Smith yang berada di bar sambil menunggu balasan pesan dari rekannya, yakni Paloma. Awalnya Smith merasa lega karena pesannya dibalas. Akan tetapi ada satu kalimat yang membuat Smith merasa janggal dan ia menduga yang membalasnya bukanlah Paloma sendiri. Pada akhirnya, Smith mencoba mendekati seorang pria asing bernama Greg dan ia membawa Greg pergi dari sana. Kembali ke tempat semula, Paloma beralasan ingin pergi ke toilet dan pria berbadan besar tadi kembali muncul membawa Paloma dengan menyambungkan rantai di tangannya agar Paloma tidak kabur. Paloma melihat adanya bekas bedah di kepala pria tersebut dan tentu ia merasa heran. Karena Paloma tidak tahu siapa nama dari pria itu dan pria itu sama sekali tidak berbicara, akhirnya Paloma menamainya dengan sebutan Lenny. Setelah selesai menggunakan toilet, Lenny kembali memasangkan rantai di lehernya Paloma. Paloma spontan bertingkah layaknya seperti hewan, oleh sebab itu Dr. Kasian menegaskan bahwa Paloma juga harus diperlakukan seperti hewan. Dr. Kasian memberitahu bahwa Lenny dulunya adalah salah satu perawatnya. Akan tetapi Lenny mengalami kecelakaan yang membuatnya mengalami kondisi vegetatif, yaitu kondisi dari seseorang yang mengalami kerusakan berat pada bagian otak. Dr. Kasian lalu memperbaiki otak Lenny hingga akhirnya Lenny bisa beraktivitas kembali layaknya orang normal. Paloma justru merasa Lenny tidaklah lebih dari hewan peliharaan bagi Dr. Kasian sendiri dan bukan sebagai manusia normal. Tidak lama setelahnya, Smith dan Greg akhirnya tiba di depan rumah dari Dr. Kasian. Smith mengompori Greg dengan memberitahu bahwa temannya Smith sedang disekap di rumah itu dan ia meminta Greg untuk menyelamatkan temannya tersebut. Greg yang tidak tahu apa-apa segera mengambil pistolnya. Lalu ia spontan menerobos masuk ke dalam rumah untuk mencari keberadaan Paloma. Dr. Kasian menegaskan tidak ada orang yang Greg cari di sana. Meskipun begitu, Greg tidak peduli dengan perkataan dari dokter tersebut, bahkan ia mengacak-ngacak rumah itu termasuk barang-barang yang berkaitan dengan peninggalan Rebecca. Dr. Kasian yang tidak sabar melihat tingkah laku Greg, spontan saja langsung mengambil lehernya Greg dan Greg dijadikan seperti kambing kurban. Di luar, Smith memberanikan diri untuk menyelinap masuk dari pintu samping. Tanpa Smith ketahui, Dr. Kasian sudah menyadari adanya seseorang yang menerobos masuk ke dalam rumahnya. Di dalam, terlihat Paloma yang berusaha untuk melepaskan rantai di lehernya agar bisa kabur. Sementara itu, Smith berhasil membuka pintu samping dengan menggunakan password yang sebelumnya diberikan oleh Paloma, lalu ia menyelinap masuk ke dalam rumah untuk mencari keberadaan Paloma. Paloma sendiri berhasil membuka ikatan rantai, lalu ia mencari benda apa saja yang bisa digunakan untuk menyerang Dr. Kasian. Paloma pun segera mencari keberadaan sang dokter dan ia merasa sang dokter berjalan mendekatinya. Disitulah Paloma berhenti di balik tirai plastik dan segera menyerang sang dokter. Tapi siapa sangka yang Paloma serang ternyata adalah Smith sendiri, sedangkan Dr. Kasian datang di waktu yang bersamaan dari sisi yang berbeda. Lenny kemudian datang sambil menembakkan bius untuk melumpuhkan Paloma agar tidak melakukan perlawanan. Setelah kejadian ini, Dr. Kasian melihat kembali tayangan Rebecca yang sedang melakukan presentasi atas idenya dalam bidang neurologi. Menurut Rebecca, di masa depan tidak akan ada lagi penyakit-penyakit yang disebabkan oleh sistem otak seseorang, seperti Alzheimer, demensia, dan lain sebagainya, itu semua tidak ada. Caranya hanya satu, yaitu dengan melakukan pencangkokan otak dari jaringan otak yang serasi dan lebih sehat. Sayangnya, hingga Rebecca meninggal dunia, pencangkokan otak tidak pernah dilakukan pada manusia. Saat itulah, Dr. Kasian seolah-olah melihat Rebecca yang meminta sang dokter untuk melanjutkan misi tersebut. Dan Dr. Kasian sudah memiliki apa yang dibutuhkan untuk misi itu yang tidak lain adalah bahan praktek untuk melakukan pencangkokan otak. Hari pun berganti dan Paloma kembali dirantai di lantai. Saat itu, Paloma melihat Dr. Kasian sedang memindahkan Smith dan juga Ted ke dalam ruangan bedah. Paloma yang sudah tahu Dr. Kasian akan melakukan sesuatu yang buruk pada Smith meminta agar Dr. Kasian berhenti dan menggunakan mayat saja sebagai bahan praktiknya.
Dr. Cajun tapi menolak karena yang ia butuhkan adalah jaringan otak yang masih hidup. Di tempat yang berbeda, Detektif Dian berhasil menemukan jejak Paloma yang berusaha menyewa rumah dari seorang dokter bedah. Di sini, Dian mempertanyakan kenapa seorang dokter harus menyewakan rumahnya. Jadi, untuk mendapatkan jawaban, Dian harus pergi menanyakan hal tersebut langsung kepada sang dokter. Sementara itu, Dr. Cajun mulai melakukan pencangkukan otak dengan Ted sebagai penerima transplantasi dan Smith sebagai pendonor. Kulit kepala dari Ted dan Smith langsung dibuka, yang kemudian tempurung otak mereka juga dilubangi dengan menggunakan bor ortopedi. Di sini, banyak adegan yang bakal gua blur. Setelah itu, Dr. Cajun menyatukan bagian otak donor kepada penerima donor. Belum sempat bagian tempurung otaknya dikembalikan, Ted pun tersadar dan mencoba mendekati Paloma. Karena Dr. Cajun telah memindahkan inti otak Smith kepada Ted, Ted bertingkah seperti Smith sama persis. Akan tetapi, ingatan Ted dan Smith justru bercampur sehingga Ted kembali mengingat Paloma yang menipunya dan mencoba untuk menyerang Paloma. Paloma mencoba untuk menghindari Ted. Ted yang linglung kemudian menghantamkan kepalanya sendiri ke dinding yang membuat otaknya langsung buyar dalam seketika. Di waktu yang sama, Dr. Cajun menerima notifikasi tentang adanya 2 orang polisi yang datang ke pekarangan rumahnya. Jadi, secara terpaksa, Dr. Cajun harus menghadapi kedua orang ini lebih dulu. Diane menyadari sang dokter telah memasang banyak kamera pengawas dan Diane meminta segala rekaman dari kamera-kamera tersebut. Selain itu, Diane juga mempertanyakan soal rumah yang ditawarkan di situs online di mana terdapat seorang penawar yang bernama Molly Bloom. Akan tetapi, Dr. Cajun mengatakan yang datang melihat rumahnya bukanlah penawar yang berada di situs itu. Kedua detektif itu langsung bertanya lagi perihal Ted. Dr. Cajun mengaku tidak pernah melihat seseorang bernama Ted yang datang ke tempatnya. Karena tidak menemukan apapun yang dicari, pada akhirnya kedua detektif itu pun pergi dari rumah tersebut. Sementara di dalam, Lenny telah mencukur habis rambut Paloma untuk dijadikan sebagai objek praktek selanjutnya. Paloma mencoba untuk mempengaruhi Lenny agar mereka bisa kabur, serta Paloma juga mengingatkan bahwa Lenny turut memiliki kehidupan di luar sana. Di sisi lain, Dr. Cajun seolah melihat kembali bayangan dari istrinya, di mana Rebecca mengatakan Dr. Cajun tidak bisa melakukan semua ini sendirian. Pada akhirnya, Dr. Cajun pun menghubungi Bradshaw. Di ruangan praktek, Lenny kembali berhasil menyeret Paloma. Akan tetapi, sesampainya di sana, Lenny justru memberikan kunci rantai yang mengikat tangan mereka agar Paloma bisa melarikan diri, seolah Lenny berhasil dipengaruhi oleh perkataan Paloma sebelumnya. Disitulah Lenny juga melihat kekacauan yang berada di sekitar mereka. Tapi apa daya, dari apa yang ia lihat, Lenny pun segera menyelesaikan hidupnya sendiri. Belum sempat melarikan diri, Dr. Cajun yang mendengar suara tembakan kembali ke dalam ruangan itu dan mengamankan Paloma. Kemudian ia pun memindahkan Paloma ke tempat yang lain. Sebelum Dr. Cajun melakukan sesuatu kepada kepalanya Paloma, Dr. Cajun lebih dulu menyuguhi Paloma tontonan video dari Rebecca semasa hidup. Dr. Cajun lalu melakukan anestesi regional di mana Paloma hanya dibius sebagian sehingga ia masih sadar dan melihat apa yang terjadi di sekitarnya. Lalu, Dr. Cajun membawa seseorang lagi dan ia memiringkan kepala Paloma untuk bisa melihat siapa yang si dokter bawa. Dan siapa sangka, ternyata orang tersebut tidak lain adalah Rebecca sendiri. Rebecca tidak benar-benar meninggal, melainkan mengidap penyakit otak degeneratif atau mengalami kerusakan pada bagian otaknya. Jadi, selama ini Dr. Cajun membuat seluruh fungsi otonom dari tubuh istrinya tetap hidup sampai ia menemukan donor untuk mengembalikan istrinya. Kebetulan, Paloma memiliki golongan darah yang cocok dengan Rebecca, dan Paloma juga memiliki riwayat kesehatan yang baik sehingga otak Paloma sendiri adalah donor yang cocok untuk dipindahkan sebagian ke tubuhnya Rebecca. Dr. Cajun kemudian mulai melepas kulit dari kepalanya Paloma, kemudian ia memotong tempurungnya agar memudahkan pemindahan dari otaknya. Disinilah lagi-lagi scene harus diblur.
Tidak lama kemudian, Bradshaw pun sampai di sana. Cassian ingin Bradshaw membantunya memindahkan sebagian otak Paloma kepada Rebecca. Dan jika ini berhasil, mereka akan menggemparkan dunia bersama-sama. Akan tetapi, setelah melihat perbuatan Cassian, Bradshaw justru merasa bahwa Cassian telah melewati batas moral manusia dan apa yang Dr. Cassian lakukan sangatlah tidak benar. Bradshaw juga menegur Dr. Cassian yang sudah main-main dengan kehidupan seseorang. Di sini, Dr. Cassian justru merasa lebih sombong. Bahkan ia mengatakan bahwa dirinya sudah setara dengan Tuhan. Bradshaw lalu menyebut Cassian sebagai orang yang tersesat, di mana ia pun langsung pergi dari sana dan mencoba untuk menelpon polisi atas tindakan Cassian yang begitu mengerikan. Tapi sesaat kemudian, Cassian datang menghabisi Bradshaw dan ia menegaskan tidak ada yang boleh menghalanginya. Di kantor polisi, Diane menerima laporan bahwa malam sebelumnya tetangga Dr. Cassian mendengar adanya suara tembakan. Diane pun segera memerintahkan agar polisi kembali ke sana untuk memeriksa apa yang terjadi. Sementara itu, Dr. Cassian kembali ke ruangan operasi dan ia pun langsung diserang oleh Paloma. Dr. Cassian sempat terluka di situ. Hanya saja si dokter berhasil menghentikan Paloma dan ia kembali membaringkannya di tempat tidur. Setelahnya, Dr. Cassian mengobati luka dari serangan tadi dan ia langsung melakukan pencangkokan otak Paloma ke tubuhnya Rebecca. Sementara di sisi lain, polisi telah tiba di rumah Dr. Cassian dan langsung menerobos masuk ke dalam rumahnya. Dr. Cassian sendiri ternyata sudah tidak berada di sana. Para polisi itu terus menyisir rumah dari si dokter hingga akhirnya mereka menemukan ruang praktek dari Dr. Cassian yang telah meninggalkan kengerian di dalamnya. Dr. Cassian sendiri bisa melihat apa yang terjadi di luar karena Dr. Cassian memindahkan Paloma ke rumah orang tua Rebecca yang letaknya tidak jauh dari sana. Lalu, setelah melakukan pemindahan inti otak, Rebecca akhirnya tersadar kembali. Dr. Cassian lalu membawa Rebecca menjauh dari sana, di mana seiring berjalannya waktu, keadaan Rebecca semakin membaik. Selain itu, Cassian juga rajin untuk melatih sistem motorik dari istrinya. Kemudian, Rebecca penasaran siapa pendonor otaknya, di mana Dr. Cassian hanya mengatakan bahwa pendonor tersebut tidaklah selamat. Beberapa waktu kemudian, Dr. Cassian bersantai di depan rumahnya yang dikelilingi oleh hutan. Rebecca yang sudah sepenuhnya pulih datang sambil membawakan minuman. Akan tetapi, sesaat kemudian, Rebecca justru langsung menjadikan lehernya Dr. Cassian seperti kambing kurban. Bukan tanpa alasan, ternyata sebagian ingatan dari Paloma masih menempel pada Rebecca. Mengingat Dr. Cassian telah memindahkan sebagian otaknya ke tubuh Rebecca, Paloma sendiri pun menunggu dirinya untuk pulih agar ia bisa membalaskan dendamnya kepada si dokter. Dan dari sinilah film Twisted tahun 2026 akhirnya selesai. Tidak ada yang bisa gua katakan lebih dalam karena sebenarnya praktek-praktek ilegal seperti ini adalah sesuatu yang gila. Tapi untuk mendapatkan respon dan proses yang lebih cepat, kalian bisa saja menggunakan internet untuk memviralkan kejadian seperti itu. Oke deh guys, sampai bertemu lagi di video-video baru berikutnya. Dan gua Nandi cabut dulu. Dadah.